Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dadan dalam belajar matematika mudah. Pada kesempatan kali ini, kalian dapat menyaksikan sebuah video pembelajaran yang mudah-mudahan dengan menyaksikannya, kalian dapat lebih mudah memahami materi matematika. Tetap semangat belajar dan selamat menyaksikan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang peluang. Adapun cakupan materinya, yang pertama adalah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Yang kedua, peluang empirik. Dan yang ketiga, peluang teoritik. Kita awali saja dengan cakupan pertama, yaitu tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S. Adapun setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut titik sampel. Sebagai contoh kita perhatikan, pada percobaan pelambungan sebuah dadu bersisi 6, maka kemungkinan hasil dari percobaan tersebut adalah munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga kita tulis ruang sampel itu himpunan beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Adapun titik sampel pada percobaan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya banyaknya titik sampel itu sama dengan 6. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini adalah percobaan pelambungan satu koin dan satu dadu bersama-sama. Jadi, kalau koin itu kemungkinan hasilnya itu bisa jadi munculnya sisi angka atau munculnya sisi gambar. Sementara kalau dadu dilambungkan, itu kemungkinan hasilnya adalah muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga ketika sebuah koin dan sebuah dadu dilambungkan bersama-sama, maka kemungkinan munculnya sisi angka pada koin, kemudian mata dadu 1 pada dadu. Demikian juga kemungkinan berikutnya adalah munculnya sisi angka pada koin dan mata 2 pada dadu. Dan selanjutnya seperti ini. Sehingga bisa kita tuliskan ruang sampelnya adalah angka dan 1, angka dan 2, angka dan 3, dan seterusnya sampai dengan gambar 5 dan gambar 6. Sehingga bisa kita hitung banyaknya titik sampel adalah 12. Bisa jadi perhitungannya kita gunakan kalau pelemparan koin itu ada 2 kemungkinan, angka dan gambar, sementara pelemparan sebuah dadu itu ada 6 kemungkinan, maka banyaknya titik sampel dalam pelambungan satu koin dan satu dadu adalah 2 dikali 6 atau 12. Baik, kita lanjutkan. Adapun cara menentukan ruang sampel, yang pertama adalah dengan metode tabel. Jadi, contoh di sini dalam pelemparan 2 buah koin. Kita susun tabelnya, yang merupakan baris adalah hasil koin pertama, sedangkan pada kolom itu adalah hasil koin yang kedua. Jadi mungkin saja ketika melempar sebuah koin, itu koin pertama memunculkan angka, koin kedua juga memunculkan angka, sehingga pasangan kemungkinannya adalah angka dan angka. Bisa juga koin pertama angka, koin kedua gambar, maka kita tulis angka dan gambar. Dan selanjutnya sehingga kita dapatkan di sini ada 4 buah titik sampel. Kemudian untuk pelambungan 2 buah dadu demikian pula. Dadu pertama ada 6 kemungkinan, dadu kedua ada 6 kemungkinan, sehingga totalnya 6 kali 6 ada 36 titik sampel. Kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu
cara menentukan ruang sampel dengan metode diagram pohon. Kita lihat di sini pelemparan 3 buah koin. Koin pertama bisa jadi muncul angka atau gambar. Demikian pula koin yang kedua mungkin saja muncul angka atau gambar. Nah, kalau koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, sementara koin ketiga mungkin juga muncul angka atau gambar. Sehingga apabila kita susun seperti ini, baris yang pertama kita susun, koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiga angka, maka kita tulis angka, angka, angka. Bisa juga koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiganya gambar. Sehingga kita susun angka, angka, gambar, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh ruang sampelnya seperti ini. Nah, kalau ditanya banyak titik sampelnya, selain disusun seperti ini, bisa juga kita tulis, koin pertama ada 2 kemungkinan, koin kedua juga 2 kemungkinan, angka atau gambar, koin ketiga juga ada 2 kemungkinan, angka atau gambar. Sehingga banyaknya titik sampel adalah 2 kali 2 kali 2, karena ada 3 koin, sama dengan 8 titik sampel. Kita lanjutkan. Nah, kejadian. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Sebagai contoh, dalam percobaan pelambungan sebuah dadu bersisi 6, nah, ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka banyak titik sampel kita tulis NS sama dengan 6. Nah, yang dimaksud kejadian, contoh misalnya A adalah kejadian muncul angka genap. Maka anggota himpunan A, himpunan kejadian A adalah 2, 4, 6. Maka kita katakan banyaknya titik sampel kejadian A ada 3. Sedangkan kalau B adalah kejadian muncul faktor dari 20, maka kita ingat pada himpunan ruang sampel ini ada faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, dan 5. Sehingga kita tulis anggota kejadian B adalah 1, 2, 4, dan 5. Nah, kita katakan banyaknya titik sampel kejadian B adalah NB sama dengan 4. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan cakupan yang kedua, yaitu peluang empirik. Peluang empirik. Peluang empirik disebut juga frekuensi relatif, adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Peluang empirik diperoleh dari hasil suatu percobaan dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Sebagai contoh misalkan Adam melambungkan dadu sebanyak 20 kali. Kemudian ia mencatat mata dadu yang muncul pada setiap lemparan sebagai berikut. Mata dadu 1 muncul 3 kali, mata dadu 2 muncul 2 kali, mata dadu 3 muncul 5 kali, mata dadu 4 muncul 1 kali, mata dadu 5 muncul 6 kali, dan mata dadu 6 muncul 3 kali. Sehingga bisa kita katakan peluang empirik munculnya mata dadu 3 adalah 5/20 atau 1/4. Sedangkan peluang empirik muncul mata dadu lebih dari 4, artinya mata dadu 5 atau 6. Mata dadu 5 6 kali, mata dadu 6 muncul 3 kali. Sehingga peluang empirik muncul mata dadu lebih dari 4 adalah 6 tambah 3, 9/20. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Lutfi melakukan percobaan dengan melambungkan 1 uang logam atau 1 buah koin dan 1 dadu. Hasilnya dicatat dalam tabel berikut seperti ini ya. Jadi muncul mata dadu 1 berpasangan dengan muncul sisi koin angka itu muncul sebanyak 3 kali. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya tentukan peluang empirik muncul mata dadu faktor dari 12. Kemudian peluang empirik muncul sisi gambar dan mata dadu bilangan prima. Kita lihat penyelesaiannya, kita mulai dari yang pertama. Kita hitung dulu banyaknya percobaan. Percobaan ini kita hitung dengan menjumlahkan semua
banyaknya kejadian yang muncul. Itu kalau dijumlahkan totalnya 30. Jadi ada 30 kali percobaan. Sedangkan mata dadu faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6. Kecuali 5 ya. Kecuali 5. Maka bisa kita katakan peluang empirik muncul mata dadu faktor dari 12 itu pertama kita jumlahkan dulu semua kejadian selain muncul mata dadu 5. Ya. 3 tambah 2 tambah 1 dan selanjutnya. Seperti ini hasilnya adalah 23. Banyak muncul kejadian mata dadu faktor dari 12. Sehingga peluang empiriknya adalah 23 per banyaknya percobaan 30. Untuk yang kedua, mata dadu prima itu kita kenal itu adalah 2, 3, dan 5. Ya, ini yang termasuk bilangan prima. Sehingga kejadian munculnya sisi gambar dan mata dadu bilangan prima itu adalah 1 tambah 4 tambah 5. Ya, jadi sisi gambar dan mata dadunya bilangan prima. Totalnya ada 10. Sehingga peluang empiriknya adalah 10/30 atau 1/3. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan sekarang ke materi yang terakhir, yaitu peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Peluang teoretik seringkali ditulis dengan istilah peluang saja. Rumus perhitungan peluang teoretik, peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya titik sampel kejadian A dibagi banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Adapun nilai peluang itu berkisar antara 0 dan 1 atau antara 0% dan 100%. Suatu kejadian jika nilai peluangnya sama dengan 0, maka kejadian tersebut disebut kejadian mustahil atau tidak mungkin. Sedangkan nilai peluang suatu kejadian 1, maka kejadian tersebut disebut kejadian pasti. Kita lihat contoh perhitungan peluang teoretik. Misalnya dalam percobaan pelambungan sebuah dadu bersisi 6, maka kita tuliskan ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya titik sampel pada ruang sampel adalah 6. Jika pertanyaannya peluang munculnya mata dadu ganjil, maka pertama kita tentukan dulu, misalnya A itu sebagai kejadian muncul mata dadu ganjil, maka titik sampel dari kejadian A adalah 1, 3, dan 5. Sehingga bisa kita katakan banyaknya titik sampel pada kejadian A adalah 3. Sehingga peluang kejadian A atau peluang munculnya mata dadu ganjil adalah 3/6. NA/NS. 3/6 atau 1/2. Baik, kita lanjutkan. Ada yang disebut sebagai frekuensi harapan atau istilah frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Atau bisa juga kita katakan dugaan terhadap banyaknya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Nah, jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dengan peluang kejadian K adalah PK, maka frekuensi harapan kejadian K adalah frekuensi harapan kejadian K sama dengan peluang kejadian K dikalikan N, yaitu banyaknya percobaan. Sebagai contoh, pada percobaan pelambungan sebuah dadu sebanyak 60 kali, berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 3? Jadi langkah awal kita tentukan dulu kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 itu bisa 1 atau 2. Sehingga kita tuliskan banyaknya titik sampel kejadian A adalah 2. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 adalah NA/NS. Ya, 2/6 karena NS atau ruang sampel dari pelambungan sebuah dadu itu adalah 6 kemungkinan.
2/6, atau 1/3. Sehingga frekuensi harapan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 adalah peluang kejadian A 1/3 dikali banyaknya percobaan 60. 1/3 kali 60 yaitu 20 kali. Baik, kita lanjut. Ada yang disebut sebagai peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang terdiri dari beberapa kejadian. Bisa 2 atau lebih. Misalkan kejadian muncul mata dadu prima atau mata dadu genap. Jadi ada 2 kejadian. Pertama muncul mata dadu prima, yang kedua muncul mata dadu genap pada pelemparan sebuah dadu. Ya. Contoh misalkan peluang kejadian A adalah peluang kejadian muncul mata dadu prima. Sedangkan peluang B adalah peluang kejadian muncul mata dadu genap. Dan peluang A irisan B atau peluang kejadian A dan B itu adalah peluang kejadian munculnya mata dadu prima dan genap. Bisa kita hitung munculnya mata dadu prima yaitu 2, 3, dan 5 sehingga NA-nya itu 3. Sedangkan B adalah muncul mata dadu genap 2, 4, dan 6. Maka NB itu adalah 3 juga. Sedangkan A dan B yaitu mata dadu prima dan genap itu ada 1 yaitu 2. Bilangan prima yang genap itu 2. Jadi NA irisan B itu 1. Maka peluang kejadian A adalah 3/6 atau 1/2. Sedangkan peluang kejadian B atau muncul mata dadu genap itu 1/2 juga ya. 3/6, sederhanakan 1/2. Sedangkan peluang kejadian muncul mata dadu prima dan genap itu adalah 1/6. 1/6. Sehingga peluang kejadian munculnya mata dadu prima atau genap itu adalah peluang kejadian A tambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. 1/2 ditambah 1/2 dikurangi 1/6. 1 dikurangi 1/6 kita peroleh 5/6. Baik, kita lanjutkan. Adapun contoh soalnya seperti ini. Sekumpulan kartu berturut-turut diberi nomor 10 hingga 29. Jika satu kartu diambil secara acak, tentukan peluang terambil kartu bernomor habis dibagi 3. Kita lihat ya penyelesaiannya. Nah, kartu diberi nomor 10 sampai 29, maka nomornya adalah 10, 11, 12, 13 hingga 29. Kalau kita hitung ada 20 nomor. 20 kartu. Sedangkan jika A itu kartu bernomor habis dibagi 3, berarti anggota A, anggota kejadian A adalah 12, 15, 18, 21, 24, dan 27. Ini adalah nomor yang habis dibagi 3. Maka banyaknya titik sampel kejadian A itu adalah 6. Ya, ini ada 6. Sehingga peluang terambil kartu bernomor habis dibagi 3 adalah NA per NS. 6/20. Kalau disederhanakan 3/10. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal yang kelima. Sebuah percobaan dilakukan dengan melambungkan 3 koin sebanyak 1 kali. Tentukan yang pertama peluang muncul 1 gambar. Yang kedua frekuensi harapan muncul 1 gambar jika koin dilambungkan sebanyak 32 kali. Sekarang kita ingat lagi, untuk menyelesaikannya kita ingat lagi ruang sampel dari pelambungan 3 buah koin sekaligus. Ini seperti ini ya, ada 8 ya. Koin 1 2 kemungkinan, koin 2 2 kemungkinan, angka dan atau gambar, koin 3 juga 2 kemungkinan angka atau gambar. Sehingga kalau 3 koin, 2 kali 2 kali 2 ada 8 titik sampel. Nah, ini titik sampelnya ada 8 ini. Angka-angka gambar, dan seterusnya. Nah, karena kejadian yang diminta adalah munculnya 1 gambar, maka muncul 1 gambar itu bisa angka-angka gambar, ini, atau angka gambar angka, atau yang ketiga yaitu gambar angka-angka. Sehingga
Banyaknya titik sampel pada kejadian K adalah 3 titik sampel. Sehingga peluang munculnya satu gambar adalah NK per NS atau 3 per 8. Pertanyaan kedua, frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian K bisa kita tulis peluang kejadian K dikalikan banyaknya percobaan. 3 per 8 dikalikan banyaknya percobaan 32 kali, sehingga frekuensi harapan munculnya satu gambar jika koin dilambungkan sebanyak 32 kali adalah 12 kali. Bagaimana? Paham bukan? Alhamdulillah. Baik, untuk menguji kemampuan kalian di dalam pemahaman materi tentang peluang, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut. Demikian pembelajaran kita tentang materi peluang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.